Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman SPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMP Islam Al-Husna Pasir Nangka, mahasiswa PPG dalam jabatan B1 LPTK Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, NIM 41240199101770. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan di kelas 7. Kami mohon kritik dan sarannya untuk kedepannya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada siang ini perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, Guru Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Kepada ketua kelas untuk menyiapkan Siap, duduk rapi, siap berdoa. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menimbulkan rasa nasionalisme kita, diharapkan untuk berdiri. Belum muter musiknya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku, di sanalah jatuh ibuku. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsaku Untuk Indonesia Raya, Indonesia merdeka, tanahku dan ibu yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Silakan untuk kembali. Itu diedit nggak Ki? Ngomong. Atau enggak itu di bisa nggak diedit? Bisa. Bisa. Meskipun nggak nyambung. Ya, biarin. Yang belajar di rumah, tapi kalau kosong baca di stasiun. Untuk pelajaran siang ini, dibuka mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik diharapkan mampu mengomunikasikan makna iman kepada malaikat termasuk fondasi kepercayaan dalam Islam. 2. Menyebutkan tugas malaikat. 3. Menganalisis hubungan iman kepada malaikat dan aktivitas kehidupan. 4. Menyajikan hikmah beriman kepada malaikat serta menerapkan perilaku menumbuhkan karakter positif. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Memahami ajaran dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mandiri, pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. 3. Bernalar kritis, pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. A. Beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah keyakinan bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat oleh Allah diciptakan dari cahaya atau nur yang selalu taat dan patuh menjalankan tanpa pernah membangkang. Jadi, malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman yang berapa? Yang kedua. Yang pertama iman kepada yang kedua iman kepada yang ketiga iman kepada yang keempat iman kepada dan yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Iman artinya adalah percaya, meyakini sepenuh hati, diucapkan oleh lisan, dilakukan oleh perbuatan. Kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa malaikat itu ada. Seperti kalau seandainya manusia melakukan kebaikan, ada yang mencatatnya. Ada manusia yang melakukan kejelekan, ada yang mencatatnya. Ada manusia yang meninggal, ada yang ditugaskannya. Bahkan ada malaikat yang setiap hari ngasih rizki sama manusia. Seluruh makhluk hidup ini dikasih rizki, yaitu adalah oleh malaikat. Malaikat apa? Malaikat Mikail. Pengertian malaikat. Malaikat adalah makhluk gaib
diciptakan oleh Allah, diciptakan dari cahaya. Kalau seandainya makhluk gaib, kelihatan apa enggak? Enggak. Namanya juga makhluk gaib. Beda seperti manusia. Kalau seandainya manusia mah berbentuknya nyata, kelihatan. Enggak ada manusia yang bisa melihat malaikat. Enggak ada manusia yang bisa menggambarkan bentuknya malaikat. Karena malaikat bersifat gaib. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Beda sama manusia mempunyai hawa nafsu. Malaikat makan, malaikat mah nggak pernah makan. Manusia makan. Manusia minum, malaikat minum apa enggak? Enggak memiliki hawa nafsu. Malaikat oleh Allah diciptakan dari cahaya. Beda sama manusia. Manusia diciptakan dari tanah. Sedangkan setan diciptakan oleh api. Ya, setan atau iblis diciptakannya dari api. Sehingga yang namanya malaikat selalu taat dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Beda kalau seandainya manusia kadang-kadang patuh, kadang-kadang enggak. Disuruh sholat kadang-kadang enggak. Disuruh puasa, manusia kadang-kadang puasa, kadang-kadang enggak. Tapi kalau seandainya malaikat fajar selalu nurut. Kalau seandainya Allah memerintahkan kepada malaikat suruh zikir. Malaikat disuruh beribadah. Malaikat disuruh sujud. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling patuh. Makanya manusia kadang-kadang patuh, kadang-kadang enggak. Yang patuh aja mah adalah malaikat. Yang salah aja namanya setan. Salah aja, kadang benar, kadang salah. Namanya manusia. Ulangi, yang benar aja adalah malaikat. Yang salah aja setan. Yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Nah, itu. Manusia mah kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Enggak selamanya manusia salah, enggak selamanya juga manusia benar. Ada hilapnya. Ya, kamu pengen sama teman kamu banyak salahnya, namanya juga manusia, ada salahnya. Karena manusia tidak ada yang sempurna, mempunyai kekurangan. Ini adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat juga mempunyai sifat. Yang pertama, Fajar, sifat malaikat apa Fajar? Selalu taat kepada Allah. Yang namanya malaikat selalu taat, tadi udah saya terangkan. Malaikat mah taat, nggak pernah membangkang. Kalau seandainya disuruh, nggak pernah ngomong enggak.
disuruh apapun nurut. Buktinya sekarang malaikat yang namanya malaikat Ijroil ditugaskan oleh Allah disuruh mencabut nyawa, sampai sekarang mau nyawa siapapun bisa. Itu mah yang dicabutnya mau orang kaya ataupun orang miskin. Pilih kasih enggak? Enggak. Emang ada orang kaya enggak meninggal, orang miskin meninggal? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang bisa menghindar dari kematian, dari malaikat Ijroil. Kelak kita juga akan dijemput, akan dicabut nyawa kita oleh malaikat Ijroil. Ih, saya mah mau lama hidup di alam dunia ini. Nah, nggak ada. Karena kan udah jelas, yang namanya kehidupan dunia nggak ada yang abadi. Coba kamu perhatikan. Kamu tadinya sekolah di TK, abadi nggak di TK? Enggak. Cuma berapa tahun di TK? 1 tahun doang. Setelah itu kamu ke SD atau ke MI. Selamanya nggak kamu sekolah di MI atau di SD? Enggak. Berarti sifatnya sementara. Setelah dari SD terus selama 6 tahun kamu beranjak lagi sekolah ke SMP. Berapa tahun di SMP? 3 tahun. 3 tahun apa selamanya di SMP aja? 3 tahun doang, enggak selamanya. Seterusnya pun sama. Yang kalian miliki dimulai dari kesehatan, itu sifatnya sementara. Emang ada manusia yang sehat aja? Ada apa enggak? Enggak ada. Kadang-kadang manusia wajar ada sakitnya. Sekarang sehat, besok kadang-kadang sakit. Sama begitupun umur manusia juga. Enggak ada yang lama di alam dunia ini. Pasti akan mati. Yang kedua, Rere, yang kedua, sifat malaikat yang kedua apa? Memiliki sayap. Malaikat memiliki sayap. Ya. Tidak bisa digambarkan sayapnya seperti apa. Tapi kalau seandainya malaikat mengepakkan sayapnya, itu bisa menutupi dari masyrik sampai maghrib. Saking gede-gedenya sayapnya, dari ujung timur sampai ke ujung barat. Bayangin, kalau sananya dibuka sayapnya, beda kalau sananya sayap yang ada di alam dunia ini nih. Paling gede juga sayap apa? Paling burung apa ya? Burung elang, ya. Paling gede sayapnya. Tapi kalau seandainya malaikat banyak dari masyrik sampai maghrib. Oh, gitu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Yang namanya sifat malaikat bukan pria dan wanita. Jadi malaikat mah tidak ada jenis kelaminnya. Beda sama makhluk hidup seperti kita nih manusia. Ada jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan itu. Tapi kalau seandainya malaikat nggak ada. Nggak ada. Ya, makanya kamu nggak boleh, meskipun malaikat ceritanya, emang malaikat ada jenis kelaminnya nggak sih?
Gak ada, beda. Makhluknya juga beda, bukan kayak kita. Karena kan dia mah bersifat goib, gak ada yang bisa menggambarkannya.